Selamat malam Mas Rijal. Malam Bang Pur. Oke, kali ini kita mau membahas tentang hukum di bidang perceraian, ya Bang ya? Ya. Oke, latar belakang Bang Rizal ini, beliau adalah seorang advokat teman-teman. Sebelum kembali lagi di profesi advokat, beliau berprofesi sebagai legal corporate selama lebih kurang 8 tahun di beberapa perusahaan. Nah, salah satunya di bidang pertambangan batu bara. Nah, padahal udah mapan itu Bang, ngapain balik lagi ke advokat? Ya, karena profesi advokat itu kan jangkanya lama ya. Kalau semisal kita jadi legal corporate, itu kan nggak selamanya, karena kan kontrak. Iya. Seperti itu. Dan sisi lain mengikuti background latar belakang sebagai seorang sarjana hukum dan sudah profesi juga sebagai lawyer atau advokat. Ini yang pertama Bang, ini kan perceraian itu kan marak sekali terjadi. Di kompas.com aja itu Bang, menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis 28 Februari 2024, itu jumlah perceraian di tahun 2023 mencapai 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Lumayan banyak itu Bang. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perceraian itu terjadi? Alasan atau faktor-faktor terjadinya perceraian itu yang pertama dari segi ekonomi, itu udah pasti. Yang keduanya itu pernikahan, tapi pernikahan tersebut hasil dari perzinahan sebelumnya. Terus yang ketiganya pernikahan dini, yang belum cakap umur, dan hal lain sebagainya. Mungkin itu yang harus digaris besarnya. Selama ini ya yang terjadi di masyarakat seperti itu. Sehingga dari 3 faktor yang saya ambil dari besar tersebut, terjadilah perselisihan ataupun percecokan yang terus-menerus, yang tidak sepaham atau sejalan karena belum cukupnya umur atau belum dewasa lah. Kalau bahasa kita kan seperti itu. Itu sih kalau untuk jadi faktor-faktor dasarnya. Kalau yang ekonomi itu gimana Bang? Biasanya? Kalau ekonomi itu biasanya dia itu belum bisa bersyukur sih sebenarnya. Tidak bersyukur aja berarti ya? Iya, tidak bersyukur aja. Karena kan dalam setiap pernikahan itu kan kita harus yakin. Selama kita menikah, selama kita membangun rumah tangga itu, kita pasti dikasih rezeki. Iya. Dan besar kecilnya itu kan Allah yang tentukan. Iya. Nah, namun kembali lagi sama kita yang menjalani. Apakah kita dapat bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan ataukah tidak? Perempuan-perempuan sekarang itu ya katanya itu korban TikTok kayak gitu loh. TikTok itu konten-kontennya Itu kan dunia sosial ya, Iya. media sosial ya, karena kita kan mengikuti zaman ya, Iya. ya kan. Nah, sebelum pernikahan kita itu kan diberikan pengarahan oleh penghulu ataupun amin. Ada di mana di situ kita berucap janji, ya kan? Janji entah itu lahir ataupun batin, ya kan? Yang di mana kita dijelaskan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami itu apa, kewajiban itu sebagai istri itu apa, kan di situ udah dijelaskan sebelumnya. Nah, makanya penerapan itulah. Kalau kitanya belum cakap dalam umur atau belum dewasa, ya kita belum memahami ke sana, sehingga terjadilah salah penafsiran, ya kan? Ya. Kemudian nih Bang, mohon maaf ya, mungkin amit-amit aja, seumpama pasangan itu mengalami cekcok terus-menerus sehingga harus bercerai. Nah, cara mengurus perceraian itu bagaimana sih Bang? Sebagai advokat ya ini ya. Ya. Kalau cara untuk mengurus perceraian sih mudah-mudah aja ya.
kita kan ngebahas dalam Islam ya, karena kita kan Islam ya. Ya. Berarti perceraian itu diurus di pengadilan agama. Ya. Kecuali kita non Muslim, di pengadilan negeri. Karena kita Islam, kita bahas di pengadilan agama ya. Yang pertama, kita itu untuk mengajukan perceraian mau dikuasakan sama kuasa hukum atau kita mandiri. Ya. Kalau dikuasakan, berarti kita nggak usah terlibat dalam persidangan. Cukup satu kali sidang aja. Namun, jika mau individu atau ngurus sendiri, itu kita bisa. Kita tinggal datang ke pengadilan, nanti kita diarahkan. Jika kita tidak paham, nanti ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan. Nanti kita diarahkan. Nah, terkait langkah-langkah atau proses daripada perceraian tersebut, yang pertama kita mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada pengadilan. Setelah mengajukan gugatan, kita akan mendapatkan relas panggilan. Panggilan untuk mediasi. Itu namanya panggilan sidang pertama. Nah, setelah kita dipanggil, baik hakim ataupun pihak pertama selaku penggugat ataupun pihak kedua selaku tergugat itu akan dirujuk dulu untuk damai. Apapun alasannya perceraian tersebut, itu pasti dirujuk dulu oleh hakim. Karena hakim tetap harus mendamaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, adapun ketika hasil daripada mediasi atau sidang pertama tersebut tidak berjalan dengan baik, maka dilakukanlah sidang kedua. Seperti itu. Dan jarak sidang kedua itu kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Setelah sidang kedua, kita dihadirkan lagi, baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Nah, di situ barulah kita mengajukan bukti-bukti. Apa aja yang menjadi dasar ataupun bukti untuk melakukan gugatan cerai atau gugat cerai bisa orang wanita ya. Yang pertama itu KTP, KTP penggugat ataupun KTP penggugat. Yang kedua itu kartu keluarga. Yang ketiga itu buku nikah. Yang keempat itu adalah bukti yang dimana menunjukkan suatu hal yang menjadi dasar gugatan tersebut. Entah itu baik percecokan atau hal lain sebagainya. Itu seperti zina atau hal lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan gugatan kedua ini tetap ingin dilanjutkan, maka akan dilakukan sidang ketiga, yaitu pemanggilan saksi dari pihak penggugat. Nah, saksi sendiri itu bisa diambil dari yang pertama keluarga kita itu yang pertama, saksi yang kedua itu bisa teman atau kerabat kita yang mengetahui kasus real ya, ataupun si penggugat bercerita kepada. Setelah itu barulah kita menunggu keputusan daripada pengadilan. Seperti itu sih. Nah, untuk putusan tersebut nih, ketika dia menggunakan jasa pengacara, itu sidangnya Bang, ataupun putusannya, itu putusan perceraian aja, atau nanti juga sekaligus kayak putusan harta gono gini, kemudian hak asuh anak, dan lain sebagainya, atau cuma cerai aja gitu. Tergantung ya. Kalau dia dikuasakan kepada pengacara, kalau dia memiliki anak berarti ada hak asuh anak. Sekaligus berarti ya diurus langsung? Ya. Atau bisa nanti ngurusnya setelah putusan cerai kayak gitu, atau harus kayak gitu? Nah, biasanya itu kan tergantung perjanjian antara pengacara dengan si klien ini ya. Ya. Apakah ini mau diurus langsung dalam satu surat kuasa, ataukah surat kuasa terpisah? Karena dalam perjanjian tersebut kan ada namanya jasa honorarium, ya kan? Apabila beliau
memang belum mampu cukup untuk membayar jasa tersebut, maka itu bisa dilakukan secara terpisah. Itu kembali lagi ke perjanjian bersama ya. Berarti tidak harus diselesaikan langsung itu berarti. Iya, nggak harus diselesaikan langsung. Untuk pasangan muda, suami istri, ataupun yang tua, ataupun muda-mudi yang ingin melakukan perkawinan ataupun pernikahan, kuncinya Bang, menurut advokat mungkin ya, kunci untuk menjadi keluarga yang harmonis, sehidup semati, itu caranya gimana sih Bang? Kalau untuk caranya, ya karena kan ini pengalaman dari pengalaman ya. Iya, kiat-kiat lah. Kiat-kiat lah ya. Yang pertama dia harus memahami dulu ya dari karakter si perempuan itu. Jangan terlalu mengambil kesimpulan. Kita kan nggak tahu nih dari perceraian itu dia berhubungan udah berapa lama. Apakah dia ta'aruf atau memang dia pacaran udah lama, kan gitu. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang keduanya pendekatan dengan orang tua untuk mencari tahu nih emosional dari anaknya seperti apa, kan seperti itu. Agar kedepannya jika terjadi konflik, ketika kita dekat dengan orang tua masing-masing, kan orang tua bisa menengahi. Yang ketiganya itu umur dan pekerjaan sih, karena di situ juga berpengaruh besar ya. Karena kalau misalkan si laki-lakinya ini belum cukup, semisal ketika dia menikah dia nggak bekerja, ya kita kan rezeki nggak tahu ya Mas ya, kayak gitu kan. Nah, cuman kan itu menjadi acuan juga nih. Ini laki-laki itu menghidupi anak orang loh. Kan seperti itu. Dia punya tanggung jawab besar loh. Nah, makanya kan dari faktor pekerjaan juga harus benar-benar matang juga. Sama umur juga harus cukup lah. Kalau menurutku seperti itu sih Mas, kurang lebih. Baik, terima kasih Mas Rizal. Mungkin nanti ada episode selanjutnya ya ini ya. Iya, lebih mendalam lah nanti lah ya. Iya. Karena situasinya mungkin lagi capek juga ini kita kan.